Horas Shalom buat kita semuanya, Amang dan Inang dan para Naposo Bulung, Gereja KBP Tanjung Sari. Hari ini kita kembali bersekutu dengan firman Tuhan untuk kita renungkan dan menjadi pegangan hidup kita dalam menjalani perjalanan hidup ini. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua yang terbaik dan terindah yang Engkau berikan kepada kami. Membuat kami semakin yakin melangkah di dunia ini. Bahwa kami selalu bersama dengan Engkau dan Engkau selalu membantu kami menjalani perjalanan ini supaya kami tetap kudus dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami di saat mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau, aku punya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada pernah orang berkata, siapakah yang menjadikan bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang besar dan menjadi umat Allah? Apakah bangsa Israel itu sendiri atau Allah yang menjadikan mereka menjadi bangsa Allah sendiri? Saudara-saudara, kalau kita melihat kembali sejarah perjalanan bangsa Israel. Pada hakikatnya mereka setelah menjadi bertambah banyak di Mesir dan mereka beranak cucu, saudara-saudara, mereka akhirnya dijajah dan menjadi budak bangsa Mesir. Pada saat itu mereka bukanlah sebuah bangsa. Mereka belum memiliki identitas, mereka belum dinyatakan sebagai sebuah bangsa, tetapi orang-orang yang dimana keturunan dari 12 marga yang pada saat itu berada di Mesir menjadi budak daripada bangsa Mesir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan ketika hal itu dilihat oleh Allah sendiri, karena Allah melihatnya dan berangkat dari bapa leluhur mereka, yaitu Abraham. Sehingga Allah mengingat itu dan melakukan tindakan, melakukan sebuah perbuatan yang sungguh luar biasa, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan seketika itu juga Allah memerdekakan mereka sekaligus memproklamirkan dan mendeklarasikan bahwa mereka adalah umat Allah, umat pilihan Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum mereka menjadi umat Allah dan bangsa Allah, mereka tidak memiliki wibawa. Mereka tidak memiliki harga diri, mereka tidak memiliki kehormatan. Bahkan mereka ibarat yang tidak berarti. Tetapi ketika Allah membebaskan mereka, maka mereka memiliki wibawa, memiliki harga diri dan kehormatan. Karena mereka sudah diproklamasikan oleh Allah menjadi umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak hanya itu. Justru Allah membuat nama mereka menjadi besar. Membuat nama mereka menjadi luar biasa dan sangat terkenal dimanapun berada pada saat itu. Ketika nama mereka disebutkan, maka semua atau orang suku-suku bangsa yang lain semuanya memperhitungkan mereka. Bahkan sampai saat ini, kalau kita lihat keturunan atau bangsa Israel sangat diperhatikan tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Bahkan kala itu dalam surut keturunan sebagai bangsa atau keturunan Abraham, mereka dinyatakan sebagai bangsa Allah. Sekarang kita bukan keturunan Abraham secara biologis, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Di mana ketika Yesus Kristus yang disalibkan itu, ketika Yesus Kristus yang mati dan dikorbankan di kayu salib, maka setiap orang yang menerima darah dan tubuh Kristus tersebut dalam penyalipannya dan percaya kepada penyalipannya, maka orang tersebut diproklamasikan sebagai pewaris kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai umat Allah, sebagai bangsa Allah. Dan itu tidak dilihat dari apakah dia keturunan bangsa Israel sendiri secara biologis, tidak. Tetapi kita dikatakan menjadi Israel baru karena Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita melihat bagaimanakah bangsa Israel itu ketika mereka menjadi bangsa yang besar. Memang mereka selalu bangsa yang tidak mau setia kepada Allah, selalu melanggar firman Allah, selalu melakukan pemberontakan terhadap Tuhan Allah. Karena itu yang diminta pada perikop nats ini, pada kitab Yehezkel secara khusus ayat 1 sampai dengan ayat 14 menyatakan bagaimana Allah sebenarnya menginginkan mereka menjadi bangsa yang setia. Bangsa Allah yang punya karakter, yang punya identitas setia kepada Allah. Karena mereka adalah milik Allah. Demikian juga kita saudara-saudara. Kita telah diselamatkan oleh Allah dari segala dosa. Kita telah ditebus oleh Allah dan dijadikan sebagai bangsa Allah sendiri. Keturunan Israel yang kedua yaitu Yesus Kristus. Maka kita juga harus setia dan taat kepadanya. Ingat saudara-saudara, kita menjadi pasangan Allah ketika Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kalau dikatakan pasangan atau pengantin, maka setiap pengantin, terlebih pengantin perempuan, selalu dituntut dan diminta untuk setia kepada pengantin laki-laki. Demikian kita adalah pengantin perempuan di hadapan Allah. Maka kita harus adalah orang-orang yang setia, yang taat dan patuh kepadanya. Karena ketika kita setia, maka kita akan menerima sukacita dan berkat dari Tuhan Allah sendiri. Ingat saudara-saudara, jiwamu adalah jiwa yang setia kepada Allah. Ingat saudara-saudara, bahwa nafasmu adalah nafas yang setia kepada Allah. Jangan pernah lakukan keberhalaan kepada Allah. Jangan lakukan penyembahan berhala kepada yang lain dengan cara fokus kepada kehidupan atau kepada orang-orang lain atau kekuatan-kekuatan yang dianggap ada di dunia ini. Itu sama halnya kita telah melakukan meninggalkan Allah dan tidak setia kepadanya. Karena itu saudara-saudara, patuhlah dan taatlah kepada Tuhan Allah. Sebagaimana dengan perikop hari ini yang mengatakan bahwa kita adalah pengantin Allah. Pengantin Allah yang harus setia kepadanya. Harus patuh kepadanya. Dan selalu mengikut dia. Maka kita akan memperoleh sukacita darinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Engkau telah menjadikan kami menjadi pasangan-Mu Tuhan. Menjadi pengantin-Mu Tuhan. Dan kami menempati sebuah sukacita dari Engkau. Dan Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Lalu Engkau juga menginginkan kami untuk setia dan taat kepadamu. Inilah kami Tuhan. Hari ini kami melangkah, menjalani perjalanan dengan memegang tangan-Mu saja dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu mengikuti apa yang Kau kehendaki. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.